Baik, kita lanjutkan dengan kitab Salamut Taufik. Faslun yajibu shaumu syahri Ramadan 'ala kulli muslimin mukallaf. Kita sampai pada bab puasa. Puasa wajib itu setidaknya ada 4. 1, puasa Ramadan. 2, puasa qada Ramadan. Yang pasti di luar Ramadan. Pasti. Ketika kita tidak berpuasa di bulan Ramadan, sepanjang umur kita tidak akan pernah bisa membayar bulan Ramadan di bulan Ramadan. Maka puasa Ramadan itu mudayyak. Mudayyak itu waktunya sempit. Satu kali luput kita tidak berpuasa, seumur hidup kita tidak bisa sudah. Kalau kita luput sholat zuhur sekarang masih ada waktu untuk sholat zuhur berikutnya. Mau 3 termin, 4 termin cukup waktu, karena muasa waktu sholat zuhur itu qada. Yang ketiga puasa kafarah. Apa puasa kafarah? Banyak. Kita punya nazar, nggak bisa melakukan nazar itu, kafarah puasa 3 hari berturut-turut. Kita melakukan pelanggaran dalam ihram haji maupun umroh, kita bayar damnya. Itu salah satu pilihannya. Puasa 7 hari di tanah suci, 3 hari di tanah suci, 7 hari ketika pulang ke tanah air. Itu disebutkan di dalam Al-Quran, 10 hari. Terus kafarah berikutnya, orang yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, itu puasanya 2 bulan berturut-turut. Ada salah satu sahabat Nabi itu lapor ke kanjeng Nabi, kisah lucu sebenarnya. Ya Rasulullah, rusak aku, celaka aku. Kenapa kamu celaka? Saya kecelakaan siang hari sama istri. Senyum Rasulullah. Ya sudah, kafarahnya dibayarkan. Apa kafarahnya? Kamu memerdekakan budak. Saya miskin ya Rasulullah, gak kuat bayar itu. Budak mahal betul, lebih mahal daripada unta merah. Unta merah itu kalau dirupiahkan unta 1 M. Kalau dirupiahkan unta merah yang paling bagus. Ya kalau nggak kuat memerdekakan budak, apa lagi? Yang kedua ada keduanya saya lupa. Yang ketiganya puasa kamu, bersedekah, membayar satu ininya berapa gitu, saya lupa. Nah yang saya ingat yang ketiga ini. Yang soalnya yang kedua sama, saya nggak mampu ya Rasul kalau harus bayar itu. Ya, memerdekakan budak nggak mampu, bayar itu yang mampu. Terus yang ketiga, ya sudah kamu puasa 2 bulan berturut-turut. Senyum dia. Puasa 1 bulan Ramadan saja nabrak, apalagi 2 bulan. Nabi senyum, nyuruh salah satu sahabat ngambil kurma di Baitul Mal, nyuruh sahabat itu suruh sedekah untuk Baitul Mal. Masih nawar lagi sahabat itu, ya Rasul, nggak ada orang sini yang lebih miskin dari saya. Ya sudah makan. Ya untuk di zaman Rasul. Kalau kita ya jangan nawar begitu. Maksudnya jangan nabrak, jangan cari tawaran. Karena memang kafarah yang paling berat salah satunya itu. Dalam haji ada yang namanya tahalul awal, tahalul tsani. Tahalul awal itu bebas pakai baju ihram, sudah boleh lepas, tapi belum boleh kumpul suami istri karena belum menyelesaikan rukun ibadah hajinya secara sempurna, belum tahalul tsani. Itu kalau sama nabrak itu sama berat juga diatnya, dendanya. Itu puasa wajib yang ketiga, kafarahnya karena pelanggaran. Terus ada yang keempat, puasa nazar, hukumnya juga wajib dinazarkan. 4-4-nya wajib. Nah, wajib kepada siapa? Puasa Ramadan itu. Adapun muslim, setiap orang muslim, mukallafin yang mukallaf, wala yasmin haid, enggak sah orang perempuan yang sedang haid, wa nufasa yang sedang nifas. Wajib alaihim al-qada, dan wajib bagi keduanya untuk mengqadai puasanya. Itu berapa hari dia enggak puasa Ramadan,
dia bayarkan di luar. Perhatikan berikutnya menurut mazhab Syafi'iyah, wa yajuzul fitru lil musafirin safar qasrin, boleh tidak berpuasa bagi orang musafir. Yang musafir itu jarak yang membolehkan dia untuk mengqasar salat. Wa illam yushaqqa alaihi shaum, seandainya puasa itu akan memberatkan dia. Wali maridin, bagi orang sakit. Wa hamilin, orang perempuan yang sedang hamil. Umur diatin, orang yang sedang menyusui, ibu yang menyusui. Yushaqqa alaihi masyaqqa, yang berat ketika sedang berpuasa. Nah, ini ada mazhab zahiri. Redaksi di Al-Quran begini. Redaksinya, ini kan kalau orang cerdas pasti mikirnya nyambung. Al-Quran itu mengajak cerdas, bukan mengajak bodoh. Bahasa Al-Quran begini. Wa in kuntum ala safarin, ya, kalau kamu dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyam. Intinya begini. Kalau puasa itu wajib bagi kalian orang-orang di surat Al-Baqarah 183. Wahid musyam, hafal semuanya. Nah, kalau kamu sedang perjalanan, ya, kalau kamu sedang dalam perjalanan atau kamu sakit, maka hitung itu berapa hari kamu perjalanan atau sakit dan dibayarkan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Ini kalau ada mazhab dohiri, mendohirkan, kita nggak peduli puasa atau nggak puasa, wajib mengqadai. Masakan nggak? Masakan enggak? Kita perjalanan, karena perjalanannya naik pesawat dari Juanda ke Jeddah atau dari Jeddah ke Juanda, pulang dari umroh malah enak itu. Kalau dari timur ke barat, jadi karena melawan matahari, puasanya enggak 12 jam, bisa 7-8 jam cuma karena ngejar hari. Ya. Ya. Karena merasa ringan kita untuk berpuasa, tetap berpuasa. Tapi menurut mazhab ini, kita puasa nggak puasa wajib hukumnya mengqadai hari-hari yang kita sedang sakit atau sedang perjalanan. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Ada kalimat mahdhuf di situ. Kalau kamu dalam perjalanan kemudian kamu nggak puasa. Kalau kamu sakit kemudian kamu tidak berpuasa. Kalimat penjelas di belakang wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Artinya begini ya, tak jelaskan secara detail. Kalau kita dalam perjalanan kita tetap berpuasa, kita nggak wajib qadai. Paham? Paham ya? Paham enggak? Gini Pak Bowo. Bahasa Al-Quran. Kalau kamu sedang dalam perjalanan, kalau kamu sakit, kamu hitung berapa hari kamu perjalanan itu, terus kemudian fa'iddatun min ayyamin ukhra, hitung dan bayarkan di hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Itu artinya kalau kita tidak berpuasa. Lalu kalau puasa tidak usah ngitung, maksudnya nggak usah dihitung. Itu kalau bikin cerdas. Ya. Tapi ada saya sampaikan saja, ada mazhab yang tekstual, betul tekstual. Jadi artinya redaksi kayak gitu ya sudah. Pas bener ini sudah puasa capek-capek, haus-haus ya, sudah sakit karena maksa pengen dapat barokahnya bulan Ramadan dia berpuasa. Sudah di luar bulan wajib tetap berpuasa maudhu'i. Buktinya apa? Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kita sedang dalam perjalanan tetap berpuasa, itu lebih baik bagi kalian kalau kalian tahu. Artinya kalau kita tetap berpuasa, kita nggak wajib qadai. Itu sederhananya bahasa. Wa yajibu 'alail qada itu ketika kita tidak berpuasa. Dan ini mutasyaddidnya Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Wa ta'yinu fi niyyah li kulli yaum, harus mentakyinkan, mengainkan, menjelaskan niat setiap hari Ramadan. Bedanya dengan mazhab Maliki misalkan boleh kita niatkan karena satu paket satu Ramadan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30 Ramadan itu satu paket Ramadan. Ya, artinya kita boleh satu niat di
malam pertama bulan Ramadan, malam berikutnya sudah ikutan kayak kita takbiratul ihram sampai salam itu, masa kita niati setiap gerakan? Itu menurut madhab yang lain. Madhab Syafi'i tidak. Ya, madhab Syafi'i kehati-hatiannya itu untuk mengantisipasi ada lubang-lubang kosong di hari-hari yang kita tidak berpuasa karena perjalanan, karena udzur syar'i yang lain, sakit misalkan. Sehingga itu ibarat kayak tawaf. Tahu tawaf ya? Keliling 7 kali, 1 kali tawafan mencari Ka'bah. Ketika dapat 2 putaran kita kok batal wudu, kita tidak boleh teruskan tawaf karena syarat tawaf itu seperti sholat, harus punya wudu, punya hadas kecil, harus ambil wudu. Tapi putaran 2 rakaat, maaf, 2 putaran itu tetap terhitung. Jadi kita ambil wudu, balik lagi ke tawafan, kita mengitari Ka'bah 5 kali, sudah sah 1 tawaf, 1 kali tawaf. Tidak perlu ngulang lagi seperti sholat. Kalau sholat dapat rakaat terakhir, tahiyat akhir, lo kok batal wudunya, yang ngulang lagi dari takbir. Itu bedanya sholat dengan tawaf. Persamaannya tetap harus punya wudu. Itu saja. Sama boleh bicara kalau dalam tawaf. Kalau sholat bicara nggak bisa. Itu perbedaan ulama di situ saya sampaikan. Saya cepat karena insya Allah banyak yang paham sudah. Wala yasihu, nggak boleh, nggak sah, bahkan berdosa. Shaumul Idain, berpuasa pada 2 hari Id, Idul Fitri, Idul Adha, haram. Maksa puasa haram, malah berdosa. Ya. Wa ayyam tasyrik, pakai qaf ya, bukan pakai kaf. Banyak orang keliru, tasyrik kok syirik ya. Paham maksudnya tasyrik itu? Masyrik dari kata-kata syuruk, terbit matahari di timur. Masyrik itu timur. Kenapa dia namakan ayyam tasyrik? Karena pada hari itu biasanya orang itu kelebihan daging. Pada tanggal 10 Idul Adha pada nyembelih dam, nyembelih hewan kurban. Tanggal 11, 12, 13 kebanyakan daging, sehingga dijemur pada pagi hari. Kayak kalau kita jemur tembakau itu lagi musim, di pinggir-pinggir jalan banyak sekali, sehingga dinamakan ayyam tasyrik, hari jemur di pagi hari gitu. Bukan tasyrik pakai kaf. Ayyam tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, hukumnya haram di 5 hari itu. Wa kata nisful akhir min Sya'ban. Demikian juga menurut sedikit pendapat ulama pada separuh akhir bulan Sya'ban. Tapi saya lebih sepakat tidak sampai pada haram. Makruh litahrim, makruh setengah haram. Saudaranya rokok. Rokok itu makruh litahrim. Bagi orang yang tidak terbiasa puasa sunnah sebelumnya. Kalau sudah terbiasa ya nggak ada masalah. Sudah biasa Senin Kamis, lanjutkan sampai selesai. Jadi setelah nisfu Sya'ban ada 2 pekan menjelang Ramadan, itu hukumnya makruh untuk berpuasa bagi orang yang tidak biasa berpuasa sebelumnya. Paham ya? Ya. Nah, di sini disebutkan itu. Wa yaumus syak, dan hari syak. Kapan hari syak itu? Tanggal setelah 29 Sya'ban. Keesokan harinya ada yang bilang tanggal 1 Ramadan, ada yang bilang tanggal 30 Sya'ban. Ketika masih tidak kelihatan hilal pada maghrib 29 Sya'ban, maka keesokan harinya istiqmal namanya, digenapkan 30 hari. Itu yaumus syak. Hari bisa jadi 30 Sya'ban, bisa jadi 1 Ramadan. Itu gak boleh kita berpuasa di hari itu. Lagi-lagi ketika kita tidak terbiasa sholat puasa sunnah. Kalau terbiasa sholat Senin Kamis misalkan, tanggal 1 Ramadannya hari Jumat, hari Kamis ya tidak ada masalah. Atau sehari puasa sehari tidak, Saum Daud ya tidak ada masalah. Tepat di bagiannya lagi berpuasa.
Tapi sekali lagi saya sering nyampaikan pada pengamal-pengamal sunnah, yakinkan, iktikadkan puasa sunnahnya itu puasa yang jangan pernah mewajibkan sesuatu yang sunnah. Itu termasuk dosa kecil, dosa yang sama, Ada yang bilang dosa besar, maksudnya dosa besar mewajibkan sesuatu yang tidak wajib, itu salah. Nomor 2, tidak boleh menjalankan sunnah dengan nabrak sunnah. Maksudnya apa? Kesunahan kita berpuasa itu sah, meskipun hanya minum air, meskipun hanya makan kurma 1 butir, pokoknya ada sahurnya. Loh, kalau kita tidak ada sahurnya sama sekali, itu kan tidak sunnah. Untuk puasa sunnah, tidak sunnah. Saya memilih, tapi silakan ya, tidak ada apa, ini bebas ya. Menurut pendapat pribadi saya memilih tidak berpuasa ketika saya terlewat tidak sempat sahur. Jelas ya? Kita bukan nabi. Kalau nabi berhari-hari kadang beliau tidak sahur, tidak makan. Dan beliau bersabda, kalian jangan tiru aku. Sesungguhnya Allah memberi makan aku secara khusus. Ya, nabi pengecualian. Oh, ini disebut yang tadi saya sampaikan, qadha, nadar. Ada pertanyaan berpuasa? Puasa ini nggak ada satupun yang tahu pahalanya. Yang tahu pahalanya hanya Allah. Ya. Jadi malaikat hanya tahu sah tidaknya seseorang puasa. Tahu betul. Kita nggak bisa termintak untuk mengingat barusan dengan kata di hari bulan-bulan Ramadan tidak boleh bersetubuh di siang hari. Seumpama ada salah satu umat Islam tidak tahu bahwa kalau bersetubuh di bulan-bulan Ramadan di siang hari karena ketidakkuatan menahan nafsu terjadilah bagaimana hukum? ya. Bedakan antara tidak tahu dengan tidak mampu. Kalau tidak tahu nggak ada hukum. Nah, karena sebelumnya tidak tahu. Kalau tidak tahu nggak ada hukum. Nggak perlu bayar kafar. Begitu tahu sudah kena hukum. Khitab ini. Ya bayar itu, bayar dia. Itu tegas di sini. Ya. Wala rukhsata fi fitratin bijima'in fa alaihi al-itsmu. Maka berdosa orang yang jima di siang hari, dia dapat dosa, tapi wajib juga qada, wajib juga kafarah. Ya. Itu kafarahnya berat. Ya. Berat. Kalau sudah tahu. Kalau sudah tahu, kalau belum tahu tidak ada masalah. Itu melakukannya lama ya? Iya. Melakukannya katakanlah 10 tahun atau 20 tahun yang lalu. Terus tahunya hari gimana? Wajib merendah berarti. Ya itu karena hukumnya tidak tahu, tidak ada masalah. Tidak apa tahunnya Ya, hari ini apa kita wajib untuk Berlakunya itu bukan berlaku surut hukum. Berlaku ke depan. Tapi kalau mau berpuasa dalam rangka itu silakan. Mau membebaskan budak, sekarang nggak ada budak. Kafaroh membayar itu dia apa? Itu moodnya dibayar, itu nggak ada masalah. Tapi tidak wajib karena tidak pernah menurut riwayat sudah tanggal 29 Ramadan zaman Nabi kalau tidak salah, itu kemudian maghribnya suruh melihat ngeruyat hilal, tidak melihat, keesokan harinya puasa sudah, dianggapnya masih tanggal 30 Ramadan, agak siangan dikit, anggaplah zuhur
ada salah satu sahabat lapor, ya Rasulullah, aku sungguh bersumpah dia, karena persaksian melihat hilal itu cukup 1 orang, tidak perlu 2 orang. Seperti muamalah, apalagi qadzaf, tuduhan zina, harus 4 orang. Kalau melihat hilal hanya cukup 1 orang saja. Oleh Nabi disebut, betul kamu lihat hilal? Iya. Karena sudah terlewat waktu sholat id. Sholat idnya keesokan hari. Saya lupa riwayatnya ini. Apakah Nabi terus menyuruh sahabat untuk berpuasa sampai maghrib, apa suruh membatalkan? Saya lupa. Maaf, saya lupa. Cuma saya pernah mendengar riwayat sejarah begitu. Jadi sholat idnya anggaplah di tanggal 2 karena sudah terlambat. Jadi tidak ada masalah ketika tidak tahu. Iya, yang masalah itu tahu. Ada di zaman, kalau tidak salah itu zaman agak mulai rusaknya Daulat Abbasiyah. Daulat Abbasiyah itu zaman keemasan Islam, tapi pada akhirnya rusak juga, dimulai dari sultannya atau khalifahnya sudah mulai banyak bermaksiat. Nah, singkat cerita maksiat itu kelewatan sampai Ramadan. Maksiatnya itu luar biasa, sudah nggak perlu cerita saya. Sampai di akhir Ramadan itu, keesokan harinya Idul Fitri, itu masih maksiat. Dan dia bikin pengumuman, kita sholat idnya besok saja. Gara-gara maksiatnya si sultan. Satu lagi. Ya. Ini saya pernah debat masalah hukumnya rokok sama dengan sikatan pakai odol di bulan Ramadan. Itu yang di siang hari kalau merokok itu tidak terasa apa-apa, dan kalau menggunakan sikat pakai odol di jam 12 ke belakang itu kan terasa nikmat. Itu bagaimana? Itu odol masih ada rasa manis, Nah, dingin. tinggal begini ya. Kenapa bersugi kalau bahasa Melayunya itu menggunakan siwak termasuk sikatan pakai odol tidak sampai membatalkan wudu, karena masih dalam wudu, tidak sampai masuk ke rongkongan jalur makan. Sedangkan rokok itu masuk ke rongkongan tenggorokan, masuk asap. Itu yang membatalkan rokok. Seandainya kita sikatan ditelan, nah itu juga batal. Ya. Atau kalau nggak mau batal merokok begini saja, jangan ditelan, masuk kayak orang kumur-kumur itu, nggak batal itu. Tapi nikmatnya rokok kan kalau disedot sih masuk ke sini. Katanya sih saya bukan merokok, sama sekali tidak merokok saya. Ya, saya pengopi. Ahli gabah, tapi tidak bisa menikmati rokok. Ya sudah, alhamdulillah malah nggak merokok sampai sekarang. Katanya merokok itu baru nikmat rasa ketika disedot masuk ke kerongkongan, dikeluarkan tahan, baru dikeluarkan lewat hidung. Itu pasti sudah melewati saluran makanan, kerongkongan dan tenggorokan sekaligus. Itu yang membatalkan. Kalau nggak mau batal ya itu caranya. Umur lagi. Paham ya? Kalau dalam hadis yang sahih, pembahasan bab setelah sholat itu zakat dan sedekah, baru kemudian puasa dan haji. Karena sepakat. Cuma dalam kitab ini yang lazim, dalam kitab-kitab ala Syafi'iyah, setelah sholat puasa, setelah puasa zakat. Karena memang kronologisnya gitu. Kita puasa dulu di 1 Ramadan, akhir Ramadan kita bayar zakat. Hanya secara urutan. Tapi kalau secara secara hadis dan secara pasangan sebenarnya di Al-Qur'an itu alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salat pasangannya zakat, puasa pasangannya haji. Sebagaimana syahadat dua itu syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, syahadat rasul risalah wa
asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berpasang-pasangan. Salat pasangannya zakat. Nah, ini kita masuk ke dalam bab zakat, insyaallah nanti di podcast asal. Allah a'lam. Subhanallah.